Selamat malam Bu, nama saya Eviwati Hulu, NPM 19110206, kelas D sore manajemen. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang soal pra UTS ekonomi, yaitu yang pertama, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Saya akan langsung menjawabnya atau dapat menjelaskannya, yaitu yang pertama, pendapatan real. Pendapatan real adalah pendapatan yang dihitung dengan harga konstan atau mendasarkan pada harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar. Ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, permintaan akan uang untuk motivasi spekulasi akan berkurang. Hal ini dikarenakan tingginya suku bunga akan membuat biaya pinjaman uang untuk berspekulasi sehingga bertambah mahal. Nah, ketika tingkat suku bunga tinggi, orang akan lebih baik memilih untuk menabung di bank daripada untuk berspekulasi. Yang ketiga, tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan semakin bertambah. Kenapa begitu? Karena harga barang dan jasa bertambah mahal, dan untuk membelinya diperlukan uang yang lebih banyak pula, dan mengakibatkan permintaan akan uang juga semakin bertambah. Yang keempat, fasilitas kredit. Semakin canggih fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank, sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan masyarakat. Begitu pula kebalikannya. Semakin sulitnya fasilitas kredit, maka jumlah uang yang diinginkan masyarakat akan berkurang. Siapa sih yang mau ribet? Kalau mudah pasti jadi rame. Seperti permintaan uang, penawaran uang juga berubah-ubah loh. Hal ini terjadi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya penawaran uang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang dengan asumsi uang yang beredar adalah uang dalam arti luas, maka yang dapat memengaruhi penawaran uang hanya bank bank sentral melalui berbagai kebijakan moneter, yaitu satu, tingkat diskontan. Tingkat diskontan merupakan bunga yang diterapkan bank sentral kepada bank umum yang meminjam dana. Sudah tahu kan Bank Sentral Indonesia apa? Ya, Bank Indonesia yang bertugas sebagai leader of the last resort berkewajiban membantu bank umum dalam hal pinjaman dana. Semakin tinggi tingkat diskonto, maka semakin sedikit uang yang dapat dipinjam oleh bank umum sehingga penawaran uang berkurang. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, cadangan kas atau giro wajib umum. Cadangan kas merupakan tabungan atau simpanan uang tunai memiliki bank umum yang ada di bank sentral. Semakin besar cadangan kas yang ditentukan oleh bank sentral, maka jumlah penawaran uang akan berkurang. Hal ini terjadi karena bank umum dituntut untuk menaikkan cadangan yang menuntut bank umum menyimpan uang lebih banyak di bank sentral. Kondisi sebaliknya, jika bank sentral menurunkan tingkat cadangan kas, maka jumlah uang beredar akan bertambah. Yang ketiga, kebijakan pasar terbuka. Terakhir adalah kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan bank sentral dalam membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah seperti obligasi negara, surat utang negara, dan sertifikat Bank Indonesia. Jika bank sentral menjual surat berharga, maka jumlah penawaran uang akan berkurang karena masyarakat dapat surat, sedangkan bank sentral mendapatkan uang yang selama ini beredar. Karena kebalikannya, jika bank sentral membeli surat berharga di masyarakat, maka jumlah penawaran uang akan semakin banyak karena masyarakat dapat uang sedangkan bank sentral dapat surat berharga. Yang soal nomor 2, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan
kebijakan tarif barir dengan kebijakan non tarif barir? Saya akan menjawabnya. Yang pertama, hambatan tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang. Yang kedua, barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Yang kedua, hambatan non-tarif. Berbagai kebijakan perdagangan selain masuk yang dapat menimbulkan distori sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Nah, saya akan menjawabnya. Instrumen kebijakan ekonomi internasional ini dibedakan berdasarkan kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Setidaknya ada 3 instrumen penting yang ada dalam kebijakan ekonomi internasional, yaitu satu, kebijakan perdagangan internasional, yaitu ruang lingkup kebijakan perdagangan internasional ini dapat meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu produk, baik barang ataupun jasa. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Untuk kebijakan ini, pembayaran ini mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri ini merupakan juga sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, dan lainnya. Bantuan itu berupa bantuan dengan tujuan untuk membantu rehabilitas serta pembangunan dan bantuan militer kepada negara lain. Yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian. Nah, saya akan menjawabnya. Perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini, karena kegiatan ekspor dan impor dapat merupakan bagian yang pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian. Nah, soal yang terakhir adalah jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Saya akan menjawabnya. Faktor penghambat pembangunan Indonesia: sumber daya manusia yang berkualitas rendah dan juga keahlian dan kewirausahaan yang rendah menghambat pembangunan. Hal itu dapat menyebabkan produktivitas manusia rendah, padahal sumber daya manusia berkualitas sangat penting dan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi atau disebut juga sebagai proses produksi. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi. Sementara berkualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sumber daya modal atau investasi di Indonesia masih rendah, padahal modal sangat dibutuhkan manusia untuk mengelola bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditunjukkan untuk menggali dan mengelola kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Investasi merupakan langkah awal dari kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Penyebab perlambatan investasi: satu, produser perizinan investasi yang panjang dan mahal. Prosedur yang panjang dan berbelit mengakibatkan ekonomi biaya yang tinggi yang dapat menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dimanfaatkan. Demikian penjelasan saya atau presentasi saya. Saya mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang jelas.
Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.